A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Masya Allah, indah sekali ya. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kali ini, mari kita sapa dulu Sobat Smegadia yang ada di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smegadia Podcast. Nah, kali ini Smegadia Podcast kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Ada Mbak Ais di sini. Bisa perkenalan dulu Mbak Ais? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabdillah dari Sekolah Agama Cendekia. Saya jurusan perawat kelas 10. Ya, jadi Mbak Ais ini dari kelas 10 keperawatan ya. Iya. Mbak Ais ini juga salah satu hafizah ya yang ada di SMK Agama Cendekia. Ngomongin tentang hafizah nih, Mbak Ais itu awal kali tertarik untuk memutuskan menghafal Al-Quran itu dari umur berapa? Dari sekitar umur 7 tahun. Oh, dari sekitar umur 7 tahun itu awal menghafal Al-Quran ya. Awalnya dari juz 30 pasti ya, surat-surat pendek dulu. Gak mungkin dari juz 1 langsung gitu ya. Biasanya pasti dari juz 30. Kalau dari umur 7 tahun, sekarang umur berapa? 15. Dari 7 tahun sampai umur 15 tahun berarti kurang lebih 8 tahunan menghafal Al-Quran. Sekarang sudah hafal sampai berapa juz? 15 juz. 15 juz, Masya Allah. Keren sekali. 15 juz itu berarti dari juz 30 sampai kalau di sekolah dulu itu ya, itu diputus jadi juz 30 sampai juz 26. Juz 30 sampai juz 26. Iya. Terus nanti loncat ke juz 1 sampai seterusnya gitu. Oh gitu. Jadi juz 30 sampai 26, terus sekarang juz 1 sampai juz 10 ya. Berarti kalau 15 juz. Oke. Untuk teknik menghafalnya sendiri nih, dari umur 7 tahun itu tipe hafalannya tuh gimana? 10 ayat 10 ayat atau satu surat gitu? Itu di sekolah itu di program udah dibikin buku khusus. Iya. Nah itu kalau di SD itu dikasih sekitar 2 sampai 3 ayat sehari. Jadi nanti dibacain guru, terus kita tiruin, terus nanti disetorkan gitu. Oh, jadi sistemnya setoran ke guru SD-nya gitu. Berarti Mbak Ais ini backgroundnya dari SD ya? Itu sekolahnya sekolah Islam. Motivasi Mbak Ais untuk aku harus jadi penghafal Al-Quran tuh karena tuntutan sekolah yang memang basicnya sekolah Islam kan harus hafalan ya, harus setoran surat, harus setoran hafalan gitu. Atau memang ada motivasi lain nih dari dalam diri Mbak Ais, saya mau jadi seorang hafiz gitu. Jadi awal masuk itu ya nggak terlalu kaget sama culture di sana karena emang waktu TK juga udah sering dididik Islam gitu kan. Terus waktu masuk sana dikasih hafalan agak berat. Awalnya kaget dikit lah. Terus ya cuman ngikutin standar sekolah. Terus kelas 2 itu dapet inspirasi gitu. Katanya ada sebuah hadis, dibacakan sebuah hadis, kalau seorang penghafal Al-Quran itu bisa memberikan orang tuanya mahkota, kedua orang tua mahkota. Nah itu kan udah kayak suatu motivasi besar ya buat saya. Jadi itu yang membuat saya semangat hafalan. Jadi lalai, ingat itu
lanjut lagi Oke, gitu. oke. Jadi ya sama sih, ini setelah ibu riset gitu ya, ada 4 janji Allah yang Allah berikan ketika seorang orang tua itu dapat mendidik anaknya sebagai seorang hafiz, atau bagi kita yang ingin menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran gitu ya. Yang pertama itu disejajarkan dengan para nabi, itu dari hadis riwayat Hakim. Yang kedua, dianggap keluarga Allah yang ada di bumi. Allah itu kan tidak beranak, tidak juga diperanakkan ya, tapi Allah itu punya keluarga di bumi, yaitu orang-orang penghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Terus yang ketiga itu mendapat derajat lebih tinggi saat di surga. Yang keempat, benar tadi hadis riwayat Al-Hakim bahwa keistimewaan akan diterima oleh keluarganya, khususnya orang tua, di mana orang tua itu akan diberikan mahkota dan jubah ya kan, sama Allah tiba-tiba. Terus orang tua kita tanya gitu, ini apa kok saya dikasih jubah gitu? Jawabannya karena kamu telah berhasil mendidik anakmu sebagai seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Masya Allah. Yang terakhir itu ada dari hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta akan memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Keren ya. Masya Allah ya. Makanya kalau misalnya kita membahas tentang seorang hafiz itu luar biasa sekali gitu kan. Karena selain menyelamatkan dirinya dari pintu neraka, membawanya, memastikannya ke surga, dia bisa menolong 10 orang keluarganya. Ya kan? Kalau kita dikasih janji sama jangankan pacar ya, misalnya orang tua aja, kita misalnya kayak belajar giat, nanti diiming-iming kamu harus belajar giat, kalau kamu juara 1 kamu tak kasih sepeda atau tak kasih handphone baru, kan seneng gitu ya. Apalagi ini yang ngasih janji itu yang Maha Pencipta Allah. Allah sudah kasih janji bahwa kamu bisa masuk surga menggeret orang tuamu, bahkan 10 keluargamu yang mau masuk neraka. Ya betul. Ya, itu kan luar biasa ya. Insya Jadi itu Allah. bisa membangkitkan motivasi salah satu Mbak Ais menjadi seorang hafizah ya. Terus selain itu nih Mbak, sekarang itu sekolah-sekolah dulu kan agak terpetak-petak ya. Kalau misalnya sekolah formal itu akan masuk di negeri dengan prestasi. Kalau dulu kan prestasi yang dianggap kan masih prestasi yang juara Rapat 1 nilai karate gitu. gitu ya. Jadi kayak olahraga, seni gitu-gitu. Kalau jalur agama kan belum ada. Tahun saya itu waktu adanya itu cuma mau masuk universitas. Nah iya, itu iya. pun hanya universitas tertentu, universitas yang memang backgroundnya sudah universitas keislaman. Tapi sekarang ini agak bergeser. Sekarang itu dari SMP itu sudah ada jalur khusus untuk hafiz atau hafizah. Jadi sudah disediakan kuota oleh pemerintah gitu ya, untuk bisa sekolah di SMP negeri, SMA negeri, bahkan universitas negeri lainnya pun sekarang sudah ada jalur khusus untuk di bidang agama. Jadi ini sudah mulai balance antara duniawi dan akhirat gitu ya. Kalau dulu kan yang pingin ngejar akhirat ya sekolahnya pasti di sekolah-sekolah Sekolah Islam ya kan, swasta dari gitu. MI ya, dari madrasah, terus MTS, MA gitu kan. Pasti yang sudah sekali di sekolah Islam pasti akan meneruskan di sekolah Islam terus gitu. Kalau sekarang enggak, jangan takut karena sekarang sudah mulai melebur ya kan. Jadi kalau misalnya kalian dari sekolah Islam pengen di negeri juga bisa ya kan. Sekarang sudah dikasih kesempatan yang sama guys. Jadi luar biasa. Kalau boleh tahu nih Mbak Ais itu masuk di SMK Agama pakai jalur apa? Pakai jalur beasiswa tahfidz. Nah, ini nih yang keren ya. Jadi di Gama, di SMK Gama Cendekia sama seperti program pemerintah ya. Kita juga membuka beasiswa tahfidz ya. Sebelum kita ke jalur beasiswa tahfidz, Mbak Ais tahu SMK Gama Cendekia itu dari mana dulu? Ya, ini awal-awalnya tuh kan pengennya masuk SMK negeri gitu kan ya. Tapi karena ikut zonasi itu terlalu jauh, terus SMK-nya itu udah patokan di situ cuman maunya gitu kan. Di SMK mana kalau boleh SMK tahu? 8. Oh, SMK 8. Iya. Kenapa kok maunya di SMK 8? Itu di situ tuh kayak apa ya? Bagian desainernya tuh bagus banget gitu. Kayak menarik di situ lah. Oke.
Terus ternyata ya nggak keterima, terus jalur rapat juga masih jauh gitu kan. Terus akhirnya coba cari-cari di Facebook itu, habis nggak keterima kan galau gitu ya. Iya, kalau bingung mau masuk mana, menentukan sekolah ya, karena sebenarnya memilih sekolah itu juga jauh lebih galau. Oke. Terus lanjut. Ya terus karena waktu itu galau-galau gitu, terus mau masuk ke sekolah apa ya yang kayak Islami kan mahal ya. Iya. Ada uang gedung atau apanya Iya, udah 17 pasti. jutaan gitu kan. Puluh-puluh Terus juta. kayak bingung gitu. Terus cari deh di Google itu sekolah yang kira-kira buka beasiswa tahfidz gitu. Terus ini di Gama Cendekia tuh paling atas gitu. Wow, jadi SMK Gama Cendekia itu membuka jalur tahfidz paling atas. Iya. Keluar di Google ya. Oke, terus? Jadi lewat Facebook itu ditekan, terus lomba ini ada jalur beasiswa kata Umi. Mau tak kamu? Lihat apa Mi? Hafiz. Oh, berapa juz? 30 tak? Enggak, 3 juz gitu. Loh, ya udah nggak apa-apa masuk gitu. Mau jurusan apa? Perawat. Ya udah gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk masuk ke SMK Gama Cendekia. Oke. Oh, jadi syarat untuk memperoleh beasiswa tahfidz ya di Gama Cendekia itu syaratnya harus 3 juz gitu ya. Iya. Oke, jadi syaratnya harus 3 juz. Kalau misalnya belum 3 juz nih, Itu pernah dibicarakan nggak? Nah, Oke. itu tapi kasusnya kakak kelas ya. Iya. Itu katanya waktu masuk sini kelas 1 itu masih juz 30, mau masuk 29 gitu. Terus bilang beasiswa apa deadline lah istilahnya. Akhir kelas 1 udah sampai juz 28. Udah hatam gitu, nanti dapat beasiswa. Dan ternyata bisa gitu. Gitu ya, jadi bisa dicicil ya istilahnya. Iya. Kalau misalnya kalian merasa oh saya belum 3 juz tapi mau ikut beasiswa tahfidznya SMK Gama Cendekia, bisa banget ya. Bisa Jadi banget. kalian daftar dulu, setelah itu kalian bikin deadline, janji ya kira-kira ingin menyelesaikan tuntasannya, sisanya itu kapan yang kalian bisa ya. Iya. Jadi selain kalian itu menggunakan apa yang sudah kalian punya ya, kalian sudah berusaha, kalian juga bisa mempertambah ya. Iya. Jadi nambah hafalan yang sudah dipunya gitu ya. Jadi di sini juga diperhatikan dari sisi agama gitu ya. Oke, terus untuk beasiswa tahfidz sendiri di SMK Gama yang diperoleh dari Mbak Ais apa aja sih keuntungannya? Yang paling besar itu ya uang gedung pertama. Itu gratis. Gratis uang gedung, Masya Allah. Biasanya ya kalau sekolah swasta itu yang paling apa ya, Mahal, istilahnya paling momoknya ya, mahal. paling mahal, paling gongnya itu ada di uang gedung memang ya kan. Iya. Pasti mahal sekali, tapi karena beasiswa tahfidz kalian bisa gratis uang gedung. Oke, terus Terus ini juga lumayan banget ya. Jadi SPP perawat itu sekitar 400 lebih. Tapi karena ikut beasiswa jadi kepotong cuma 160.000. jadi SPP yang dibayarkan tiap bulan hanya 160.000 aja. Wah, udah bisa sekolah ya kan, lumayan ya. Itu lumayan sekali loh, dari 400 sekian jadi 160.000 itu bahkan lebih dari 50% potongannya ya kan. Ya itulah, jadi sekarang itu keutamaan menjadi seorang hafiz atau hafizah itu banyak ya. Selain yang sudah dikatakan untuk akhirat sudah jelas lah, Allah sudah ngasih janji. Tapi sekarang di dunia pun itu juga sudah mulai banyak sudah kemudahan. mulai banyak kemudahan yang ada di dunia. Contohnya Mbak Ais bisa sekolah dengan luar biasa potongan harganya ya, karena hanya menghafal Al-Quran. Oke. Mungkin segitu dulu ya, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan malas, setidaknya dimulai aja lah dari membaca Al-Quran dulu. Setelah membaca Al-Quran bisa menghafal Al-Quran, setelah itu bisa mengamalkannya yang penting ya. Oke, jadi sekian dulu mungkin podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.